Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Ini saya sudah mengisi bensin di salah satu SPBU di Kabupaten Boyolali. Baiklah, Kabupaten Boyolali profilnya adalah sebagai berikut. Boyolali adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Boyolali. Kabupaten ini terletak sekitar 25 km sebelah barat kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan kota Surakarta di timur. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang di barat. Kabupaten ini termasuk kawasan Solo Raya. Sejarah asal mula nama Boyolali menurut cerita Serat Babat Pengging, Serat Mataram, nama Boyolali tak disebutkan. Demikian juga pada masa kerajaan Demak Bintoro maupun kerajaan Pengging, nama Boyolali belum dikenal. Menurut legenda, nama Boyolali berhubungan dengan cerita Ki Ageng Pandan Arang atau Bupati Semarang pada abad ke-19. Kisah Ki Ageng Pandan Arang yang lebih dikenal dengan Tumenggung Notoprojo diramalkan oleh Sunan Kalijogo sebagai wali penutup menggantikan Siti Jenar. Oleh Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandan Arang diutus untuk menuju ke Gunung Jabalakat di Tembayan atau Klaten untuk siar agama Islam. Dalam perjalanannya dari Semarang menuju Tembayan, Ki Ageng banyak menemui rintangan dan batu sandungan. Sebagai ujian, Ki Ageng berjalan cukup jauh meninggalkan anak dan istri. Jika berada di sebuah hutan belantara, beliau dirampok oleh 3 orang yang mengira beliau membawa harta benda. Ternyata dugaan itu keliru. Maka tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Salatiga. Perjalanan diteruskan hingga sampailah di suatu tempat yang banyak pohon bambu kuning atau bambu apel, kecamatan di Boyolali. Dalam menempuh perjalanan yang jauh ini, Ki Ageng Pandan Arang semakin meninggalkan anak dan istri. Sambil menunggu mereka, Ki Ageng berucap, "Bayawis lali wong iki," di dalam bahasa Indonesia artinya sudah lupakan orang ini. Dari kata Bayawis lali, maka jadilah nama Boyolali. Batu besar yang berada di kali Bebe yang membelah kota Boyolali, mungkinkah ini tempat beristirahat Ki Ageng Pandan Arang? Mungkin tak ada yang bisa menjawab, dan sampai sekarang pun belum pernah ada yang meneliti tentang keberadaan batu ini. Demikian juga konon menurut masyarakat setempat, batu ini dulu adalah tempat untuk beristirahatnya Nyi Ageng Pandan Arang. Dalam istirahatnya, Nyi Ageng mengetok-ngetokkan tongkatnya di batu ini, dan batu ini menjadi berlekuk-lekuk mirip sebuah dakon atau mainan anak-anak tempo dulu. Karena batu ini mirip dakon, masyarakat di sekitar Pasar Sunggingan menyebutkan bah dakon, dan hingga sekarang batu itu dikeramatkan oleh penduduk, dan mereka pun tak ada yang berani mengusiknya. Penetapan hari jadi Kabupaten Boyolali di dalam mudah. Untuk menetapkan hari jadi yang selalu diperingati setiap tanggal 5 pada bulan Juni memakan waktu yang cukup lama dan perlu penelusuran sejarah yang panjang. Penetapan hari jadi Kabupaten Boyolali sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Lembaga Penelitian Universitas 11 Maret Surakarta. Penelitian ini didasarkan atas surat perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Boyolali dengan Lembaga Penelitian UNS pada 11 September 1981. Setelah melakukan penelusuran sejarah, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 1982 di gedung DPRD Kabupaten Boyolali diselenggarakan seminar tentang sejarah hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Boyolali. Dalam seminar ini telah disimpulkan tanggal 5 Juni 1847 merupakan hari jadi Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, melalui rapat paripurna DPRD pada tanggal 13 Maret 1982 telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat 2 Kabupaten Boyolali tahun 3 tahun 1982 tentang sejarah dan hari jadi Kabupaten Boyolali. Perda tersebut telah digunakan melalui lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Boyolali pada tanggal 22 Maret 1982.
nomor 5 tahun 1982, seri D nomor 3. Kecamatan Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 kecamatan, 6 kelurahan, dan 261 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 989.776 jiwa dengan luas wilayah 1008,45 km persegi dan sebaran penduduk 981 jiwa per kilometer persegi. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Boyolali. Samping Boyolali, kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Sami Ampel, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Simo, Karanggede, Andong, Musuk, Cepogo, dan Selo. Kabupaten Ngemplak yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta kini telah dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan Solo Raya ke arah barat. Transportasi. Wilayah Kabupaten Boyolali dilewati jalan nasional dan jalan tol yang menghubungkan Semarang Surakarta. Jalur ini merupakan jalur yang berbukit-bukit, khususnya di utara kota kabupaten sampai kota kecamatan Ampel. Hingga masa pendudukan Jepang, kota Boyolali terhubung oleh jalur kereta api ke Surakarta. Tetapi jalur itu kemudian dibongkar hingga ke Kartasura. Jalan nasional yang menghubungkan kota Boyolali dengan kota Klaten merupakan jalan yang menghubungkan Boyolali langsung ke Yogyakarta. Selain itu, terdapat jalan kabupaten yang menghubungkan Boyolali dengan kota Sragen lewat kecamatan Karanggede dan yang menghubungkan Boyolali dengan Bungkit, Muntilan, dan Magelang melalui Selopas yang melintas celah di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Bandara Internasional Adi Sumarmo secara administratif masuk wilayah Kabupaten Boyolali dan dikelola oleh Pemkot Surakarta. Pariwisata. Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki pemandangan sangat indah dan mempesona. Sayuran hijau yang luas dan berbukit-bukit serta aktivitas Gunung Merapi dan terlihat dengan jelas alen lahar dan asapnya. Jalur Surakarta, Boyolali, Cepogo, Selo, Borobudur atau SSB yang melintas kedua gunung tersebut dipromosikan menjadi jalur wisata menarik yang menjadi pilihan bagi wisatawan baik domestik maupun negara asing dari kota budaya Surakarta menuju Candi Borobudur untuk melintas Kabupaten Boyolali. Kecamatan Selo dikenal sebagai daerah peristirahatan sementara bagi para pendaki Gunung Merapi dan Merbabu yang mempunyai tempat penjualan cenderamata yang representatif. Kecamatan Cepogo dan Selo merupakan sentra penghasil sayuran hijau yang segar dan murah serta pusat kerajinan tembaga di Boyolali. Selain panorama Gunung Merapi dan Merbabu, Kabupaten Boyolali juga memiliki tempat wisata berupa mata air alami yang mengalir secara terus-menerus dan sangat jernih yang dikelola dengan baik menjadi tempat wisata air. Kolam renang, kolam pancing, dan restoran seperti di Iatar sekitar 7 km dari arah utara kota Boyolali, dan Pengging di Kecamatan Banyudono sekitar 10 km arah timur kota Boyolali. Kedua tempat wisata air ini memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kalau di Iatar memiliki keunggulan di mana lokasinya masih sangat luas dan memiliki beberapa pilihan kolam renang. Berikut tempat mancing dan restoran terapung. Maka di Pengging memiliki keunggulan di mana dulunya merupakan tempat mandi keluarga Kesunanan Surakarta. Hingga di sekitar Pengging ini masih dapat ditemukan bangunan-bangunan bersejarah yang unik milik Kesunanan Surakarta. Juga terdapat makam salah seorang penjaga keraton Surakarta yaitu Raden Ngabedi Yosodipuro. Dan masih ada lagi Waduk Sidorejo atau WKS yang tak kalah menarik dengan Waduk Gedong Tobo WKO yang pasnya terletak Dusun Sidorejo, Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Dan di sini bisa menikmati pemandangan yang luar biasa. Argo wisata sapi perah, Cepogo, dan Selo. Kabupaten Boyolali terkenal dengan usaha pengembangan sapi perah dan pengembangan sapi. Jarak dari Kabupaten Boyolali adalah 13 km ke arah barat. Jalan ke Cepogo menanjak karena topografinya merupakan pegunungan.